Isu-isu kontemporer sebagai guru geografi di Man 1 Tapanuli Tengah oleh Gita Buru Bukit, peserta Latsar CPNS Kementerian Agama tahun 2025. 5 isu yang ada di sekolah berkaitan dengan tugas sebagai guru geografi. Yang pertama yaitu adalah kurangnya minat belajar siswa terhadap materi geografi, keterbatasan media pembelajaran geografi di kelas, turunnya motivasi belajar murid akibat pengaruh kenakalan remaja, kurangnya dukungan orang tua terhadap perkembangan anak di sekolah, dan pengaruh negatif penggunaan HP terhadap kemampuan belajar siswa. Analisis isu dengan metode APKL. Metode APKL atau aktual, problematik, kekalayakan, layak adalah suatu teknik untuk menentukan prioritas isu dengan cara menguji kelima isu tersebut berdasarkan kriteria tertentu. 1. Kurangnya minat belajar siswa terhadap materi geografi. Secara aktual, isu ini aktual karena banyak guru geografi yang masih mengeluhkan minat belajar siswa yang rendah. Hal ini sering menjadi topik diskusi di kalangan pendidik. Yang selanjutnya, problematik. Isu ini problematik karena secara langsung berdampak pada hasil belajar siswa yang tidak optimal, kurangnya pemahaman konsep, dan membuat pembelajaran geografi menjadi tidak efektif. Selanjutnya, kekalayakan. Isu ini menjadi perhatian khalayak luas, terutama guru, kepala sekolah, dan orang tua, karena pendidikan geografi penting untuk membentuk kesadaran spasial dan lingkungan siswa. Layak, isu ini layak untuk dicari solusinya. Perubahan metode pembelajaran, penggunaan media yang lebih inovatif, dan pelatihan guru bisa menjadi langkah konkret. Yang kedua adalah mengenai isu keterbatasan media pembelajaran geografi di kelas. Secara aktual, isu ini sering terjadi terutama di sekolah-sekolah dengan fasilitas terbatas. Guru seringkali harus berkreasi dengan media seadanya. Problematik. Isu ini problematik karena menghambat kreativitas guru dan membuat pembelajaran menjadi monoton. Siswa kesulitan memvisualisasikan konsep geografi yang abstrak tanpa media yang memadai. Kekalayakan. Isu ini menjadi perhatian khalayak di lingkungan sekolah termasuk guru dan orang tua. Dan komite sekolah juga perlu tahu agar bisa memberikan dukungan. Layak, isu ini layak untuk diselesaikan. Solusinya bisa berupa pengadaan alat peraga dan penggunaan media digital atau bahkan kerja. Menurunnya motivasi belajar murid akibat pengaruh kenakalan remaja. Isu ini aktual dan terjadi banyak di sekolah. Kasus-kasus kenakalan remaja seringkali diberitakan di media dan dampaknya sangat terasa di lingkungan pendidikan. Isu ini juga sangat problematik karena tidak hanya berdampak pada individu siswa, juga mengganggu iklim belajar di sekolah secara keseluruhan. Menurunnya motivasi juga menyebabkan penurunan prestasi akademik. Isu ini menjadi perhatian khalayak luas, mulai dari orang tua, guru, masyarakat, sehingga pemerintah. Semua pihak perlu khawatir dengan masa depan generasi muda. Layak, isu ini layak untuk diatasi. Diperlukan kolaborasi antara guru, pembimbing konseling, orang tua, dan kepolisian untuk mengatasi masalah ini secara komprehensif. Kurangnya dukungan orang tua terhadap perkembangan anak di sekolah. Secara aktual, isu ini aktual dan sering menjadi keluhan guru pada rapat atau evaluasi. Masih banyak orang tua yang kurang terlibat aktif dalam pendidikan anak. Isu ini problematik karena dukungan orang tua adalah salah satu faktor kunci keberhasilan anak di sekolah. Tanpa dukungan orang tua, siswa cenderung kehilangan semangat belajar dan merasa tidak dihargai. Isu ini menjadi perhatian khalayak di lingkungan sekolah, guru, madrasah, dan kepala sekolah. Menyadari pentingnya peran orang tua, tetapi seringkali kesulitan untuk menjalani komunikasi yang efektif. Layak, isu ini layak untuk dicari solusinya. Pihak sekolah juga bisa membuat program khusus untuk melibatkan orang tua seperti penemuan rutin dan kegiatan kolaboratif yang bisa membuat orang tua menjadi bagian dari komunitas sekolah.
5. Pengaruh negatif penggunaan HP terhadap kemampuan belajar siswa. Aktual, isu ini sangat aktual dan menjadi perbincangan hangat di kalangan pendidik dan orang tua. Penggunaan HP yang masif di kalangan remaja menjadi fenomena global. Isu ini sangat problematik karena secara langsung mempengaruhi konsentrasi, pola tidur, dan kemampuan kognitif siswa. Dampaknya tidak hanya pada nilai akademik tetapi juga kesehatan mental. Isu ini menjadi perhatian khalayak yang sangat luas. Orang tua, guru, bahkan pemerintah sedang mencari cara terbaik untuk pengelolaan penggunaan teknologi ini agar tidak merugikan. Isu ini layak untuk ditangani, diperlukan kebijakan yang jelas dari sekolah, edukasi pada siswa, dan orang tua tentang literasi digital, serta kerjasama yang erat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung penggunaan teknologi secara bijak. Kesimpulannya, berdasarkan analisis APKL, isu-isu tersebut memiliki tingkat urgensi yang berbeda, namun yang paling menonjol adalah memiliki dampak luas, yaitu pengaruh negatif penggunaan HP terhadap kemampuan belajar siswa, menurunnya belajar murid akibat pengaruh kenakalan remaja, dan kurangnya minat belajar siswa terhadap materi geografi, karena ketiganya memiliki dampak yang sangat besar dan mencakup aspek-aspek kehidupan siswa. Dari analisis APKL, maka diperoleh 3 isu utama, yaitu 1. Turunnya motivasi belajar murid akibat pengaruh kenakalan remaja, pengaruh negatif penggunaan HP terhadap kemampuan siswa, dan kurangnya minat belajar siswa terhadap materi geografi. Analisis isu dengan metode USG. Ketiga isu yang sudah diangkat kemudian dianalisis dengan isu metode USG dengan skala penilaian. 5. Sangat mendesak, sangat serius, sangat berkembang. 4. Sangat serius atau berkembang. 3. Cukup mendesak, cukup serius atau cukup berkembang. 2. Kurang mendesak, kurang serius, kurang berkembang. 1. Tidak mendesak, tidak serius, tidak berkembang. Turunnya motivasi belajar murid akibat pengaruh kenakalan remaja. Urgensi atau kadar mendesak mendapatkan poin 5. Isu ini sangat mendesak karena kenakalan remaja seperti perundungan, tawuran, atau penyalahgunaan zat yang bisa menyebar cepat dan membutuhkan penanganan segera untuk dicegah eskalasi dan melindungi siswa lain. Tingkat keseriusan nilainya 5. Dampak ini sangat serius, tidak hanya pada prestasi akademik siswa yang bersangkutan, tetapi juga mengancam keamanan, kesehatan mental, dan iklim belajar di seluruh sekolah. Dampaknya bisa merusak masa depan siswa. Potensi perkembangan mendapatkan poin 5. Masalah ini memiliki potensi pertumbuhan yang sangat tinggi. 1. Tindakan kenakalan bisa memicu tindakan lain, menciptakan lingkaran setan dan menyebar ke lebih banyak siswa, dan jika tidak bisa segera dihentikan, maka total skornya adalah 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 15. Isu yang selanjutnya itu adalah pengaruh negatif penggunaan HP terhadap kemampuan belajar. Nah, masalah urgensi, isu ini mendesak dan mendapatkan poin 4 karena dampaknya terjadi setiap hari dan mempengaruhi konsentrasi siswa secara konstan. Perlu aturan dan intervensi yang cepat untuk membatasi dampak negatifnya. Tingkat keseriusan mendapatkan poin 4 karena dampaknya serius, karena mengganggu fokus dan menurunkan kemampuan berpikir kritis dan berpotensi menyebabkan kecanduan. Ini mempengaruhi semua mata pelajaran, tidak hanya mata pelajaran geografi. Nah, selanjutnya adalah potensi perkembangan mendapatkan poin 4. Masalah ini cenderung berkembang seiring kemajuan teknologi dan tren media sosial. Jika tidak dikelola, tingkat distraksi dan ketergantungan akan semakin tinggi di kalangan siswa. Setelah ditotalkan, maka total skor dari USG isu ini adalah 4 ditambah 4 ditambah 4 menjadi 12. Isu selanjutnya adalah kurangnya minat belajar siswa terhadap materi geografi. Nah, masalah urgensi atau kadar mendesak, isu ini penting dan mendapatkan poin 3, tetapi tidak darurat untuk ditangani seketika. Dampaknya bersifat jangka panjang terhadap pemahaman siswa, namun tidak menyebabkan kritis langsung di kelas. Nah, masalah tingkat keseriusan mendapatkan poin 3.
Jika dibiarkan, dampaknya adalah rendahnya pemahaman konsep geografi dan literasi spasial siswa. Ini serius, namun pengaruhnya sebatas pada satu mata pelajaran, yaitu pelajaran geografi. Lalu selanjutnya adalah potensi perkembangan. Ini mendapatkan poin 3, jika tidak ada inovasi, minat siswa kemungkinan akan tetap rendah atau menurun perlahan seiring waktu, tetapi tidak akan memburuk secara drastis dalam waktu yang singkat. Total skor adalah 3 ditambah 3 ditambah 3, maka menjadi 9. Kesimpulan dan prioritas isu berdasarkan hasil analisis USG. Urutan prioritas isu yang perlu ditangani adalah sebagai berikut. Peringkat pertama yaitu turunnya motivasi belajar siswa akibat pengaruh kenakalan remaja yang mendapatkan poin 15. Isu ini memiliki dampak yang paling merusak dan mendesak untuk segera diatasi. Yang kedua adalah pengaruh negatif penggunaan HP terhadap kemampuan belajar. Isu ini berdampak luas dan terus berkembang dan memerlukan perhatian yang serius. Yang ketiga adalah kurangnya minat belajar siswa terhadap materi geografi yang mendapatkan poin 9. Kesimpulannya, dengan demikian isu prioritas utama adalah menangani turunnya motivasi belajar siswa akibat pengaruh dari kenakalan remaja. Nah, analisis isu turunnya motivasi belajar murid akibat pengaruh dari kenakalan remaja dengan diagram tulang ikan atau fishbone. Diagram tulang ikan atau dikenal juga sebagai Ishikawa diagram adalah alat untuk menganalisis sebab akibat suatu masalah. Berikut ini adalah analisis turunnya motivasi belajar murid akibat pengaruh dari kenakalan remaja. Menggunakan metode ini yang dibagi menjadi 4 kategori utama, yaitu human atau manusia, metode, lingkungan, dan sarana serta prasarana. Yang pertama adalah man atau manusia. Faktor manusia mengacu pada individu yang terlibat, yaitu guru, siswa, dan orang tua. Yang pertama, siswa. Kurangnya pemahaman dampak, yaitu siswa tidak menyadari konsekuensi jangka panjang dari perbuatan mereka terhadap diri sendiri dan orang lain. Lalu siswa ini dalam proses pencarian identitas. Siswa dalam masa remaja cenderung mencari jati diri dan pengakuan yang terkadang didapatkan melalui tindakan kenakalan. Yang selanjutnya adalah kecanduan perilaku negatif. Setelah melakukan kenakalan, sebagian siswa bisa kecanduan pada sensasi atau pengakuan yang didapat membuat mereka sulit berkonsentrasi. Yang selanjutnya adalah guru. Keterbatasan guru memiliki banyak tugas di luar mengajar sehingga pengawasan dan pendekatan personal terhadap siswa bermasalah menjadi terbatas. Kurangnya pelatihan, ya, tidak semua guru memiliki bekal pelatihan yang memadai untuk menangani kasus kenakalan remaja secara efektif. Lalu, kurangnya komunikasi. Beberapa guru memiliki kurang komunikasi yang terbuka dengan siswa yang membuat siswa enggan curhat cerita tentang masalahnya. Orang tua. Minimnya pengawasan, orang tua terlalu sibuk bekerja dan kurang memiliki waktu untuk mengawasi dan membimbing anak. Kurangnya komunikasi, kenakalan remaja juga disebabkan oleh komunikasi yang tidak efektif di rumahnya, menyebabkan siswa merasa tidak didengar dan mencari perhatian di luar. Kemudian, kenakalan remaja juga tidak terlepas dari latar belakang keluarga. Konflik dalam keluarga seperti perceraian, kekerasan bisa menjadi pemicu utama siswa untuk mencari pelarian atau kenakalan. Yang selanjutnya adalah metode. Faktor ini mengacu pada cara-cara atau pendekatan dalam proses pendidikan. Metode pembelajaran monoton. Nah, pembelajaran yang membosankan dan kurang inovatif membuat siswa merasa sekolah tidak menarik sehingga mereka akan mencari kesenangan di luar melalui kenakalan. Kurangnya pendekatan konseling. Sekolah tidak memiliki program konseling yang intensif dan proaktif untuk mengidentifikasi dan menangani masalah siswa sejak dini. Lalu sistem hukuman yang tidak efektif, hukuman yang tidak mendidik seperti hukuman fisik atau verbal, itu justru memicu kenakalan yang lebih parah daripada sebelumnya. Lalu yang selanjutnya lingkungan. Faktor ini bisa mencakup sekitar siswa baik di sekolah maupun di luar sekolah.
Nah, yang pertama adalah lingkungan sekolah. Budaya perundungan atau bullying. Adanya budaya kekerasan atau perundungan di sekolah membuat siswa merasa tidak nyaman, yang bisa memicu mereka untuk menjadi pelaku atau korban kenakalan. Lalu pengawasan yang lemah. Kurangnya pengawasan di area-area gelap sekolah seperti kantin, toilet bisa menjadi tempat berkembangnya perilaku negatif. Lalu pergaulan yang salah. Siswa yang terpengaruh oleh teman sebaya memiliki perilaku negatif yang mendorong mereka untuk ikut-ikutan melakukan kenakalan. Yang selanjutnya lingkungan sosial. Pengaruh media adalah sebuah tontonan yang bisa jadi berupa kekerasan, pornografi, dan perilaku negatif lainnya juga bisa mempengaruhi pola pikir atau perilaku siswa sehingga menjadikan mereka siswa yang nakal. Lalu adalah aksesibilitas kenakalan. Mudahnya akses ke zat-zat terlarang atau tontonan negatif di sekitar lingkungan tempat tinggal bisa memperburuk situasi. Yang keempat, sarana dan prasarana atau material. Faktor ini mencangkup fasilitas dan sumber daya yang tersedia. Kurangnya sarana pendukung seperti fasilitas ekstrakurikuler, ruang konseling, kurangnya media pembelajaran yang interaktif. Kesimpulan dari analisis ini terlihat bahwa masalah turunnya motivasi belajar akibat kenakalan remaja merupakan isu kompleks dan tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu cara. Diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan semua pihak, mulai dari siswa, guru, orang tua, dan pihak sekolah dan lingkungan sekitar.